Atau jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat seperti di Kominfo. Nah, ini perlu dibuktikan. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judol juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan di hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata bos OJK bermain judol sampai Galbay pun ditanggung sama OJK. Nah, benarkah ini? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman semuanya ya, sebelumnya narasi ini bos OJK bermain judol diungkapkan oleh seorang anggota DPRD yang dulunya adalah artis terkenal yang mungkin kalian tahu, yang kelahiran tahun 80-an pasti kenal dengan artis ini, yaitu Primus Yustisio, yang mengatakan bahwa bisa-bisa bos OJK ini bermain judol karena sampai sekarang judol tidak bisa juga diberantas. Nah, kita lihat dulu kutipannya seperti bola panasnya berikutnya ada di dua institusi, Bank Indonesia dan OJK. Dua-duanya mitra Komisi 11. Rasanya kami terpanggil untuk menindaklanjuti ini. Dan saya lihat dalam 2 pekan ini tidak ada jawaban di media manapun OJK berbicara. Seperti pembiaran, Pak. Nah, ini memang kalau OJK harus di stretching seperti ini. Atau jangan-jangan banyak warga OJK yang terlibat seperti di Kominfo. Nah, ini perlu dibuktikan. Jangan-jangan Pak Mahendra juga main judol juga. Saya nggak nuduh, Pak. Cuma jangan-jangan makanya. Atau jangan-jangan juga saya. Tapi saya siapa? Listrat. Nah, ini benar sekali teman-teman ya, karena kasus belakangan ini kan ada yang namanya Kominfo yang digerebek karena memelihara judi sampai hidupnya hedon dan akhirnya terungkaplah bahwa satu aplikasi dibayar fantastik. Nah, bagaimana dengan judol dan pinjol ini? Jangan-jangan memang ada keterkaitannya dengan OJK. Nah, kita akan menduga-duga, bukan menuduh, hanya menduga-duga. Seorang Kominfo yang jelas-jelas mengatur segala arah komunikasi yang ada di Indonesia ini berkait dengan digitalisasi aja bisa berbuat seperti itu. Apalagi yang jelas-jelas pinjol ini di bawah naungan dari OJK. Nah, tapi saya mau tunjukkan dulu lah buat teman-teman semuanya. Ya, ini saya dapatkan dari Instagram yang dimana kita bisa melihat kemegahan dari kota Kamboja atau Kambodia yang selama ini kita ketahui bahwa aliran dana judi online paling banyak berasal dari Kamboja. Nah, kita lihat dulu perkembangan kotanya yang dibangun oleh pemerintahannya yang diduga-duga dari judi online yang uangnya kebanyakan dari Indonesia. Hello Cambodia. Nah, kita baca dulu informasinya ya. Kamboja tengah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dengan proyeksi pertumbuhan 5,8% pada 2024 dan 6% pada 2025 menurut ASEAN Development Bank, serta pembangunan gedung-gedung tinggi yang memperindah kota. Namun, kesuksesan ini memunculkan spekulasi bahwa pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh aliran dana dari judi online yang banyak menyasar masyarakat Indonesia. Data PPATK menunjukkan perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 600 triliun. Dengan sebagian besar mengalir ke situs berbasis di Kamboja, penindakan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan Bareskrim Polri terhadap jaringan judi online yang melibatkan WNI semakin memperkuat dugaan keterkaitan antara kemajuan ekonomi Kamboja dengan aktivitas ini. Nah, bisa-bisa jadi kemegahan kota Indonesia ini beralih ke Kamboja gara-gara judi online dan pinjol ilegal yang sampai saat ini belum bisa diberantas. Nah, kita nggak tahu lah ya ada apa di balik ini semua. Nah, yang penting yang kita lakukan adalah tetap stay Galbay. Jangan sampai kekayaan yang kita punya ini pindah ke negara yang di sana dulunya kemiskinan paling banyak, sekarang sudah merata ekonominya. Kita yang mati-matian di sini jual harta benda
sampai kehilangan keluarga, sampai kehilangan ini itu hanya untuk membangun sebuah negara yang dulunya bukan siapa-siapa. Jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai. Berarti kata kuncinya adalah tetap Galbay. Ya, karena apa? Galbay sudah ditanggung sama OJK, dan OJK sendiri, lebih tepatnya Satgas Pasti yang ada di bawah naungan dari OJK ini menyatakan bahwa jangan pernah bayarkan pinjol atau jangan pernah gaya lubang tutup lubang. Nah, nggak percaya? Ya, ini sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan sama kalian sebelumnya di vlog-vlog saya tahun lalu. Tapi manalah tahu bagi pemula yang belum pernah mendengarkan kata-kata ini atau belum pernah mendapatkan kata-kata ini, kalian bisa lihat dengan jelas, kalian bisa pastikan kata-kata ini keluar dari OJK ataupun Satgas Pasti yang menyatakan jangan pernah gaya lubang tutup lubang ataupun membayarkan pinjol. Nih, kita baca buat kalian. Nah, berikut ini isinya teman-teman ya. Bagi yang sudah pernah mengadukan ke OJK pasti akan keluar seperti ini. Tapi bagi yang belum nih, kita bisa baca sama-sama ya. Apabila pengaduan saudara terkait pinjaman online, kami mengimbau saudara untuk dapat menggunakan jasa pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online yang berizin, saudara dapat melaporkan ke layanan pengaduan OJK di hotline 157, WhatsApp pada 081157157157 atau email ke konsumenojk.go.id. Namun, apabila saudara terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal, kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, segera lunasin. Nah, ini abaikan saja lah ya. Kalau melunaskan pinjol ilegal itu sama aja dengan bohong. Apalagi untuk melunaskan pinjol legal juga percuma. Karena apa? Setelah lunas juga bakalan ditawarin kan. Tidak akan pernah putus-putus. Kalaupun tidak ditawarin, ada sebagian yang mengatakan datanya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah perputaran pinjol. Lanjut lagi yang kedua, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. Dan nomor 2-nya diabaikan bisa teman-teman. Karena apa? Sejauh ini yang namanya pinjol ilegal maupun legal, kalau kita pengajuan restrukturisasi sama aja. Karena apa? Kalau pinjol ilegal, dia tidak mengenal restrukturisasi. Yang ada dia malah menambahkan bunga setiap harinya berkali-kali lipat. Kalau pinjol legal kita ajukan restrukturisasi, itu hanya perpanjangan waktu, tapi bunga bertambah, ancaman tetap ada, denda juga berjalan, jadi percuma. Ya, lanjut lagi yang ketiga. Nah, poin ketiga ini luar biasa. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru. Nah, ini saran dari OJK loh teman-teman ya. Jadi, baik pinjol legal, ilegal jelas sekali, ini kan di bawah naungan dari OJK. Poin ketiga ini benar-benar ditangkap dan benar-benar dijadikan acuan bahwa apabila sudah jatuh tempo tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru. Alias, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan pakai-pakai joki. Jangan berusaha untuk membayar. Ingat, kita kategorikan diri kita tidak mampu membayar. Tuh ya. Yang keempat, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika. Ingat, tidak beretika. Pinjol ilegal ini langganan tidak beretika teman-teman. Teror, intimidasi, pelecehan. Nah, ini semua masuk ke kategori pinjol legal juga. Maka ini saran dari OJK ya, blokir semua nomor kontak yang mengirimkan teror. Tuh dengar, berarti sah ya untuk diblokir ya. Yang kedua, beritahu seluruh kontak di HP bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjol agar diabaikan. Nah, ini jangan dulu kalau saran dari saya. Tunggu dulu, kalau memang ada yang melaporkan, baru kita kabarin bahwa nomor saya telah dihack, tolong diabaikan. Kalau tidak ada yang mengabari kalian, tidak usah. Karena apa? Biasanya sebagian orang kan ada yang namanya malu. Jadi kita jangan menginformasikan dulu. Biarkan orang itu dulu menginformasi pada kita, baru kita jelaskan bahwa nomor saya dihack dan saya tidak tahu siapa saja di kontak saya yang sudah mereka hubungin. Nah, seperti itu lebih elegan atau lebih terhormat menurut saya ya. Kemudian yang C, segera lapor ke polisi. Nah, lapor ke polisi ini benar. Apabila kalian mempunyai bukti, terus kalian sudah mendapatkan tindakan kriminal yang tidak pantas ataupun pelecehan serta pengancaman, lapor ke polisi.
lapor ke polisi hanya untuk mendapatkan perlindungan dan juga nomor telepon polisi, serta untuk mendapatkan surat pelaporan bahwa kita sudah melaporkan DC-nya dan kita kirimkan ke DC-nya agar teror itu segera berhenti. Ya, itu yang dimaksud dengan laporan polisi. Dan yang ke D, lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Tuh, bener kan ya? Berarti sah ya kalau kita melaporkan DC kantor polisi ataupun kantor OJK, berarti galbay kita aman menjelang akhir tahun dan galbay kita ditanggung sama OJK. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang masih belum berani galbay, lihat saja OJK sudah menyarankan untuk kalian galbay, jangan pernah galau tutup lubang, berarti sah ya, galbay ditanggung sama OJK. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik, membuat mood booster kalian lagi dan yang masih bermain-main judi online sampai terjerat pinjol. Kalian lihat, negara yang dulunya bukan apa-apa sekarang sudah menjadi negara berkembang, sementara kalian yang menyumbangkan harta kalian kepada negara itu tidak menjadi apa-apa, bahkan rumah tangga kalian dan keluarga kalian hancur berantakan. Jangan sampai. Ayo bangkit, ayo bangun, melek matanya agar kalian bisa hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.